Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dimanapun Anda berada saat ini, mari sama-sama kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita mau menikmati hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan sebab Dia yang layak. Terima segala pujian dan hormat dan kemuliaan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Pencipta hidupku, pemelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan syukurku. Kau pemilik kasih setia Yesusku, Kau layak terima segala pujian, tunaikan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagimu. Kau pencipta syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya.
selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada pada, tiada janji seperti yang ada padamu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau ajaib Tuhan. Janji-Mu begitu luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Kami mengagumi Engkau Tuhan kami, Allah kami. Haleluya. Oh, kami muliakan Engkau Tuhan. Haleluya. 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 Oh, tinggikan nama-Mu Tuhan. Tinggikan nama-Mu Yesus. Allah yang mulia, Allah yang ajaib Tuhan. Engkau ajaib Tuhan, Engkau ajaib Yesus. Kau kami tinggikan, Kau kami muliakan Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Oh, besar Engkau Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Betapa kami bangga punya Engkau Tuhan, Allah kami yang besar. Tiada ada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau dahsyat, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih, kami bersuka cita karena Engkau Tuhan. Sebabnya pagi ini kami mau bersorak-sorai bagi Engkau Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Kami mau melayani ibadah kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bersama-sama kita mau bersuka cita pagi hari ini. Kita memuji Tuhan karena Dia Allah yang layak terima segala pujian, hormat dan kemuliaan dan kuasa selama-lamanya. Haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan-Mu. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Kerajaan-Mu berkuasa di bumi, puji Allah yang kekal. Sebab perbuatan-Mu ajaib dan besar, puji Allah yang kekal. Surga bumi nyatakan kemuliaan-Mu, dan setiap lutut bersujud menyembah Kau Tuhan, kami tinggikan. Kerajaan-Mu tetap selamanya, Allah yang kekal. Bersama nyanyikan pujian ini, haleluya. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa bagi Allah yang kekal. Dan segala bangsa, belahan semesta sujud di hadapan.
Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kerajaan-Mu selama-lamanya. Sebab Engkau Allah yang berkuasa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Engkaulah Allah kami yang luar biasa Tuhan. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Tuhan yang menjadi penolong dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. penolong dalam hidupku.
pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Hanya di dalam hadirat-Mu, pada saat kami datang menyembah-Mu Tuhan, sujud kepada-Mu, Engkau menyatakan sesuatu bagi kami. Apapun yang kami butuhkan, Kau berikan Tuhan, saat kami datang sujud menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari Roh Kudus, urapilah hamba-Mu. Kau mengambil alih sepenuhnya seluruh ibadah, seluruh pemberitaan firman ini. Oh haleluya. Bersabdalah kepada kami. Kami siap mendengarkan. Bukan sekedar mendengarkan,
namun melaksanakan apapun yang merupakan kehendak-Mu dan perintah-Mu bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu sekalian. Makarios, berbahagialah saudara yang diberkati Tuhan pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Saudara, pagi hari ini renungan firman Allah atau judul firman Allah adalah kerinduan akan hadirat Yesus. Kerinduan akan hadirat Yesus. Bukan hadirat manusia, bukan hadirat keluarga, tapi hadirat Yesus. Kita senang kalau bisa kumpul dengan keluarga, apalagi lama gak ketemu, ya langsung kita bertemu, waduh senang sekali. Saya pun ada keluarga yang di Jakarta, jauh jarang ketemu, kalau ketemu memang senang. Tetapi saudara, mari pada pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama. Apakah yang terutama di dalam hidup kita ini? Tidak lain adalah hadirat Yesus. Nah, mari kita belajar saudara, bagaimana caranya untuk menangkap atau mengambil hati Yesus. Bagaimana caranya untuk menangkap atau mengambil hati Yesus? Kita suka mengambil hati sesama, hati teman, mengambil hati. Mari kita sekarang mau merenungkan bagaimana caranya menangkap atau mengambil ya hati Yesus. Kita akan pertama membaca di dalam Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai ayat 42. Firman ini sudah kerap kita dengar, tapi mari kita mau belajar pada pagi hari ini bersama-sama. Lukas pasal yang ke-10 ayat 38 sampai 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus, perhatikan kata terus, mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekat Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saudara, mari kita periksa ulang ya. Mulai dari yang pertama, Yesus itu masuk ke Betani, itu kampung saudara. Ditulis di sini kampung. Sebuah kampung Betani. Yesus gak peduli ya, kampung ataupun kota, sama saja. Kita susah sekali ya menghargakan, ya menikmati kampung. Sukanya di kota-kota ya, atau negara yang besar. Nah, masalah Yesus pergi ke kampung Betani. Begitu dia masuk ke dalam rumah keluarga ini, ada seorang perempuan yang bernama Marta yang langsung menyambut dia. Menyambut dia. Waduh, langsung ke dapur. Sibuk masak melayani Yesus. Adiknya yang bernama Maria
Seorang gadis yang kurang lebih berusia 18 tahun, saudara. Yang dikatakan oleh komentar Alkitab, kurang lebih 18 tahun, masih muda. Begitu Yesus datang masuk ke dalam rumah mereka, dia langsung duduk di kaki Yesus. Bukan sekedar duduk, dikatakan di sini terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk melayani. Apakah salah kita sibuk melayani? Enggak salah. Memang dikatakan kita harus melayani Tuhan. Bisa boleh saja sibuk, tapi jangan lupa, jangan dibalik. Sibuk melayani, akibatnya mengomel. Datang kepada Yesus, mengeluh. Tuhan, apa engkau nggak peduli aku kerja sendiri? Mengkomplain, ya, mengeluh. Ini pelayanan yang dengan komplain dan mengeluh. Lalu yang paling parah, paling hebat lagi, bukan sekedar komplain, saudara. Langsung perintah Yesus. Hebat sekali Marta, berani. Perintah Yesus, diperintah. Dia bilang, suruh, tolong Tuhan, suruh adikku ini membantu aku. Yesus diperintah. Hebat ya. Sibuk melayani gak salah. Tapi jangan dibalik. Langsung mengeluh, komplain, bersungut. Lebih parah lagi, Yesus diperintah. Suruh dia bantu aku. Apa kata Yesus? Ya, ayat yang menjadi topik pembicaraan kita. Marta, Marta, engkau sibuk dan engkau khawatir untuk banyak perkara. Ya. Namun satu saja yang perlu. Satu saja yang penting. Dan Maria sudah memilih itu. Satu hal yang penting yang tidak bisa diambil. Apa itu satu hal yang penting? Duduk di kaki Yesus. Gak bikin apa-apa. Gak sibuk, gak melayani. Duduk. Ini yang saya mau tekankan, saudara. Duduk di kaki Yesus. Betapa pentingnya untuk kita duduk di kaki Yesus. Bukan sekedar duduk. Tapi tadi kita membaca, dia mendengarkan firman-Nya. Hanya satu yang perlu, duduk di kaki Yesus, bukan sekedar duduk, mendengar. Mendengar. Bukan mengelamun. Mendengar. Mendengar apa? Mendengar perintah, firman Yesus. Mendengar perkataan Yesus. Ya. Duduk menikmati hadirat Yesus. Mendengarkan firman Allah, perkataan Yesus. Lalu saudara, mari saya sambung dengan sebuah ayat ya, yang tertulis di dalam Mazmur 16 ayat 11. Dikatakan demikian. Di dalam hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah. Perhatikan ya, di dalam hadirat siapa? Hadirat Yesus. Ada sukacita berlimpah-limpah. Bukan hanya sedikit sukacita, enggak. Sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat selama-lamanya. Saudara tahu apa arti kata nikmat? Di dalam hadiratmu ada nikmat. Dan bukan sekedar hanya sekejap saja, enggak. Nikmat selama-lamanya. Di dalam hadiratmu ada nikmat selama-lamanya. Ada sukacita berlimpah-limpah. Apalagi dikatakan di sini, dia akan di dalam hadiratnya ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat selama-lamanya. Dia, Tuhan, akan menunjukkan kepadamu jalan menuju hidup. Mau apa lagi saudara? Lengkap bukan? Ada sukacita berlimpah, nikmat selama-lamanya. Dia akan menunjukkan kepadamu jalan menuju hidup.
beres, lengkap. Saudara, di dalam kitab Amsal, ya, Raja Salomo yang begitu terkenal dengan hikmatnya, mengalami semua apa yang dia perlukan, apa yang dia katakan. Ada jalan yang disangka orang benar, namun akhirnya menuju kebinasaan, menuju kematian. Ini jalan dunia. Orang anggap, ini jalan bagus, ini benar, ini baguslah. Akhirnya malah mati, menuju kebinasaan. Ini beda, saudara. Yesus menunjukkan kita jalan yang menuju hidup. Mari saudara, kita hargakan hadirat Yesus. Kita mau belajar pagi hari ini. Agama berkata pertama, berbuatlah ini dan itu. Terakhir baru duduk di kakinya. Duduk di kaki Yesus sama seperti duduk dekat api. Kalau saudara duduk dekat api, kita dapat merasakan hangatnya api itu. Sekarang dingin sekali ya. Semua merasa kedinginan, termasuk saya juga. Ya. Betapa kita ingin ya menikmati kamar yang hangat. Saudara, duduk di kaki Yesus sama seperti duduk dekat api. Kita akan menikmati hangatnya rasa api. Ya. Tinggal di dalam hadiratnya, nikmati kehangatan kasihnya. Jadi satu saja yang diminta, satu saja yang dituntut. Bukan diminta sekedar diminta, dituntut saudara. Dari kita apa itu? Duduk di kaki Yesus. Penting sekali. Kita akan merasakan kehangatan kasihnya. Ya. Tinggal di dalam hadiratnya. Nikmati kehangatan kasihnya. Tiap hari. Jangan hanya tiap minggu saja. Atau tiap ada doa pagi, enggak. Tiap hari. Ya, satu saja yang perlu. Mari saudara, sebuah ayat lagi yang sangat terkenal. Ya. Kalau kita duduk di hadirat Yesus, menikmati hadiratnya, apa yang terjadi? Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ya, kita suka jalan. Ada yang suka jalan pagi, boleh nggak salah. Firman Allah berkata, duduk di hadirat Tuhan, menikmati hadiratnya, saudara, dikatakan kita akan mendapat kekuatan baru. Siapa yang lemah tubuhnya, ya, nikmati kekuatan baru dari Tuhan. Kita akan berjalan, tidak akan letih, berlari dan tidak capek. Kalau kita duduk menikmati hadirat Tuhan. Mari saudara, dengarkan ya, ke Yesus berbicara kepadamu. Jadi saya mau tekankan di sini, bukan sekedar duduk. Kita harus belajar untuk mendengar apa yang dikatakan Yesus. Mendengar firman-Nya. Mendengar apa yang dia perintahkan. Mendengar apa yang dia katakan kepada kita. Kita tiap hari harus memiliki saat teduh dengan Yesus. Tiap hari, tiap pagi, sebelum mengawali hari yang baru, miliki saat teduh. Saya pun demikian saudara, saya perlu sekali. Walaupun ada doa pagi, sebelum doa pagi dimulai harus ada saat teduh. Bukan sekedar saat teduh merenungkan, berdoa untuk ini si A, si B, si C. Ya, saya lakukan itu. Tapi tetap mendengar apa yang Tuhan katakan. Apa yang Tuhan firmankan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Ya. Dengarkan. Dia berbicara.
Kadang-kala dia berikan lagu kepada kita. Kadang-kala dia berkata, kamu ini, itu. Dia berkata, kamu nanti nyanyi lagu ini ya, lagu itu. Oh, dia mau berbicara dan dia mau katakan dan dia mau beritahukan semua. Saat teduh, mendengarkan suaranya dan mengikuti apa yang dia katakan kepada kita. Jadi itu yang pertama, saudara ya, memiliki saat teduh dengan Yesus, ya, duduk di kakinya. Sekarang yang kedua, kita maju terus, masih berbicara tentang Maria ini. Kita tidak keluar dari teks kita. Yang kedua, sekarang Yesus kembali ke Betani, tetapi tragedi telah terjadi. Kenapa? Karena Lazarus, saudara mereka, meninggal dunia dan sudah dikuburkan selama 4 hari. Baru Yesus datang. Waktu Yesus datang, Maria tetap tinggal di rumah, tapi Marta yang keluar menemukan Yesus dengan tuduhan. Mereka kesal sekali sebab waktu Lazarus sakit, mereka sudah kabarkan kepada Yesus, itu loh saudara yang kamu kasihi, keluarga yang kamu kasihi, saudaranya mati, saudaranya sakit, ayo datang berdoa. Yesus tidak datang, dia tunggu. Sudah mati, sudah dikuburkan 4 hari baru Yesus datang. Pasti mereka kesal, makanya Marta langsung lari menemukan Yesus dan berkata, Tuhan, Tuhan, kalau saja Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tuduhan pada Yesus. Ya, apa yang dikatakan Yesus? Mari kita baca di dalam Yohanes 11 ayat 25 sampai ayat 32. Yesus berkata, Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Nah, ini mari saya mau terangkan saudara, jelaskan sedikit. Yesus berkata, kalau orang yang percaya kepadaku, walaupun sudah mati dia akan hidup. Dan itu dia buktikan. Lazarus sudah mati, dia bangkitkan. Lalu dia berkata lagi, barang siapa yang percaya kepadaku, dia akan hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Tahukah saudara, saya percaya di antara saudara di sini yang duduk, ada yang akan hidup terus sampai Tuhan datang, gak akan melewati kematian. Dia akan hidup terus untuk selama-lamanya. Sebab Yesus adalah kebangkitan dan hidup. Betapa luar biasa saudara, pribadi yang kita miliki, yaitu pribadi Yesus. Lalu ketika Yesus bertanya, apakah engkau percaya kepada Marta? Marta langsung berkata, ya Tuhan, aku percaya. Lalu dia langsung pulang dan dia menemui adiknya yang ada di rumah, yang kesal juga. Pasti Maria kesal. Kenapa sih aku undang dia datang, dia nggak mau datang. Sekarang sudah mati baru datang. Tapi dia diam saja, dia tinggal, dia duduk di rumah. Datanglah kakaknya, berkata kepadanya, Guru ada di sini dan dia memanggil engkau. Ini kakaknya berkata, Guru, Yesus ada di sini, ayo, dia memanggil engkau. Maria langsung berdiri, dia keluar dan dia menemui Yesus. Tapi beda sekali dengan Marta. Begitu dia keluar bertemu dengan Yesus, dia tersungkur, menyembah sujud di bawah kaki Yesus. Ucapannya sama seperti kakaknya. Tuhan, kalau saja engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Sama dengan Marta kakaknya, ucapannya. Tapi apa yang membuat perbedaannya? Marta hanya berdiri ngomong.
Maria sujud menyembah, tersungkur di kaki Yesus. Ucapannya sama. Apa yang terjadi? Yohanes 11 ayat 35, ayat yang terpendek di dalam Alkitab. Yesus menangis. Yesus menangis melihat Maria tersungkur dan berkata, Tuhan, kalau saja Engkau ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Apa yang buat perbedaannya? Kenapa Yesus menangis? Dia terharu melihat Maria yang tersungkur di bawah kaki Yesus, sujud menyembah Yesus. Apa yang terjadi? Kemudian kita melihat mujizat terjadi. Lazarus dibangkitkan, dia hidup kembali. Inilah saudara, berkat dari orang yang tahu untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kerendahan hati adalah kuncinya. Maria merendahkan diri, sujud menyembah. Yesus langsung terharu, nangis. Kerendahan hati adalah kuncinya. Tidak heran saudara, 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kerendahan hati menjamah hati Yesus. Sampai hatinya hancur menangis karena melihat kerendahan hati dari Maria. Saudara, mari kita berusaha untuk memiliki hati yang rendah. Jangan sekali-kali merasa, wah aku ini hebat, wah aku ini mampu, I am somebody. Kita harus selalu berkata, I am nobody. Aku ini loh bukan apa-apa. Aku ini bukan apa-apa. Jangan sekali-kali merasa diri hebat. Kerendahan hati menjamah hati Yesus. 1 Petrus 5 ayat 8 berkata, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Kita ingat kisah di Alkitab, seorang bapak namanya Yairus. Dia datang pada Yesus, dia sujud menyembah Yesus, ya, mohon Yesus menjamah anaknya yang sakit hampir mati. Apa yang terjadi? Saat dia datang pada Yesus, Yesus sementara berjalan dengan dia menuju rumahnya, datang berita dari rumah berkata, gak usah repot-repot panggil Yesus, anakmu mati. Anakmu sudah mati, percuma panggil Yesus. Tapi Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Yesus masuk ke dalam rumah Yairus. Dia menjamah, menyembuhkan, bukan menyembuhkan, membangkitkan anak Yairus. Anak yang sudah mati langsung bangkit. Jamahan Yesus. Yesus tahu. Ini kerendahan hati saudara dari Yairus. Ada lagi. Seorang perempuan Siro-Fenisia datang pada Yesus, tersungkur di kaki Yesus, mohon kesembuhan untuk anaknya perempuan yang kerasukan roh jahat. Anaknya yang perempuan yang kerasukan roh jahat. Saudara, ini ibu ya dari seorang anak perempuan datang kepada Yesus. Betapa banyak, saya catat di sini, pemuda remaja yang kecanduan alkohol, bahkan kecanduan narkoba. Mari Bapak Ibu kita sebagai orang tua datang pada Yesus. Mohon jamahan bagi anak-anak kita. Anak-anak kita yang kecanduan alkohol, kecanduan narkoba. Hanya Yesus yang mampu menyembuhkan, memulihkan. Saudara, kalau kita baca kisah ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 7 dan juga dalam Injil Matius pasal 15. Saudara boleh baca di rumah, waktu tidak memungkinkan kita membaca. Waktu perempuan ini datang pada Yesus, dia berkata, Tuhan, tolong anak saya ini kerasukan setan. Saudara tahu, dia dianggap angin.
Yesus tidak menjawab dia dengan apapun, sepatah kata enggak. Dia tetap mohon, Tuhan tolong anakku kerasukan setan dan menderita sangat. Apa yang Yesus jawab? Yesus berkata, tidak layak untuk memberikan roti kepada anjing. Ya. Tidak layak untuk mengambil roti anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Dengan kata lain, dia dianggap anjing, bukan? Tidak layak roti anak-anak diberikan pada anjing. Perempuan ini tidak tersinggung. Dia tetap berkata, ya Tuhan. Walaupun apa yang dia jawab, tetapi perempuan itu berkata, benar Tuhan. Tetapi anjing yang di bawah meja yang juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak. Jadi perempuan ini ya dikatain anjing, ya oke lah, anjing boleh. Tapi anjing juga makan remah-remah roti yang dijatuhkan. Begitu rendah hati dia. Dan karena dia begitu rendah hati, apa yang dikatakan Yesus? Hai perempuan, besar imanmu. Pulanglah, anakmu sudah sembuh. Jadi tadinya dianggap angin, akhirnya dianggap anjing. Perempuan ini berkata, enggak masalah, oke aku anjing, enggak masalah. Akhirnya Yesus berkata, hai perempuan, hai ibu. Ya, pada posisi pulanglah, anakmu sudah sembuh. Ya. Dan benar, ketika dia pulang, dia melihat anaknya yang perempuan sudah terbaring di tempat tidur, lagi tidur nyenyak. Terlepas dari segala roh-roh yang jahat. Sekarang yang ketiga, Yesus kembali ke Betania. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 3. Mari kita baca. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ketiga. 6 hari sebelum Paskah, perhatikan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania kembali dengan Lazarus yang dibangkitkan Yesus dan dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, Yesus, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan adalah Lazarus. Ayat yang ketiga, maka Maria mengambil sebuah buli minyak narwastu yang mahal harganya, lalu memecahkannya di kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak narwastu itu memenuhi seluruh rumah. Memenuhi seluruh rumah. Saudara bayangkan minyak wangi, harga upah kerja 1 tahun. Ya. Saudara kerja 1 tahun, upahnya berapa? Saudara kumpulkan, beli sesuatu yang mahal. Langsung waktu Yesus datang, dia ambil, dia pecahkan. Bukan sekedar dikotrot, enggak. Pecahkan. Tuang di kaki Yesus. Menyeka dengan apa? Rambutnya. Berarti dia berlutut lagi, tersungkur. Menyeka kaki Yesus dengan rambutnya setelah menuang minyak wangi. 6 hari sebelum Yesus dikuburkan. Luar biasa. Sampai ketika Yesus masuk ke Taman Getsemani, waktu dia disalib, pasti bau harum narwastu, minyak narwastu itu masih melekat di tubuh Yesus. Saudara, biarlah bila kita menyembah Dia, maka bau harum hadiratnya memenuhi kehidupan kita dan gereja kita. Lalu kita tahu untuk menyembah Yesus, bau harum itu akan memenuhi seluruh rumah, memenuhi hati kita, dan memenuhi gereja kita. Mari, saudara, kita harus belajar untuk menyembah Yesus. Bukankah di dalam Yohanes 4 ayat yang ke-24, di sana dikatakan, Bapa mencari penyembah-penyembah yang benar, yang bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya membaca kisah nyata. Seorang pendeta dikatakan,
Ya, dia mengadakan KKR selama 2 hari di sebuah kota. Hari pertama dia datang, pemain musik luar biasa, lengkap, istimewa, sempurna. Mereka main dengan luar biasa. Sampai ketika mereka selesai main musik pujian penyembahan, hadirin langsung berdiri dan memberikan aplaus, tepuk tangan. Itu hari pertama. Hari kedua pendeta ini datang kembali. Dia tunggu-tunggu, mana pemain musiknya kok nggak ada yang kemarin main. Sampai sudah jam ibadah hampir dimulai, baru datang seorang pemuda kurus, ya, remaja, masih umur kurang lebih 20 tahun. Dia datang dengan membawa keyboard kecil. Dia langsung naik ke mimbar. Dan pemuda ini langsung menekan keyboard itu, memainkan alat musik, menyanyi dan menyembah Tuhan. Dan tahukah saudara apa yang dikatakan ketika dia menyanyi dan menyembah Tuhan? Belum selesai, langsung hadirin, bukan berdiri tapi hadirin langsung sujud menyembah Tuhan. Sujud menyembah Tuhan. Kenapa? Nih, hati seorang penyembah. Tuhan merindukan kita menjadi penyembah-penyembah yang bisa menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Puji Tuhan. Itu yang ketiga. Sekarang terakhir saudara, Yesus kembali lagi ke Betania. Setelah kebangkitannya kita tahu Yesus berjalan selama 40 hari di atas muka bumi. Ya, dia menampakkan diri kepada banyak murid-muridnya. Ada yang di kamar loteng, ada di Tasik Tiberias, kepada Thomas yang kurang percaya, ya. Dan kepada Thomas dia berkata, berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Karena Thomas berkata, aku gak percaya kalau gak masukkan jari di dalam lambungnya. Dan Yesus menampakkan diri, ini aku, ayo masukkan saja jarimu. Langsung Thomas cuma tersungkur, gak bisa ngomong. Thomas hanya berkata, ya Tuhanku, ya Allahku. Sujud menyembah. Segala keangkuhannya hilang, kehebatannya hilang. Dia hanya langsung sujud, ya Tuhanku, ya Allahku. Yesus juga pernah menampakkan diri kepada 2 orang murid yang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka yang menganggap Yesus, menuduh Yesus sebagai orang asing. Yesus bercakap-cakap dengan mereka. Sampai menuju di kota Emmaus. Sampai tiba di kota Emmaus. Saudara. Tetapi sekarang terakhir setelah 40 hari selesai dan dia menampakkan diri kepada beberapa orang. Akhirnya mari kita baca di dalam Injil Lukas ayat yang terakhir. Injil Lukas pasal yang ke-24. Lukas pasal yang ke-24. Mari kita baca ayat-ayat ini. Ayat 50 mulai. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia terpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Terakhir Yesus sengaja datang lagi ke kampung Betania. Kali ini untuk apa? Sengaja membawa murid-muridnya. Sambil mengangkat 12 tangannya, memberkati mereka. Dia terangkat naik ke surga. Saudara, inilah Yesus yang kita sembah. Yesus yang kita sembah. Dia gak peduli masuk kampung atau masuk kota. Bagi dia, pribadi, orang-orang yang ada di situ. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini, kita pun mau menjadi penyembah Yesus. Yang senantiasa mau duduk di kaki Yesus dan mendengarkan suaranya. Bukan kita yang berbicara, biarkan Dia yang berbicara. Saat teduh dengan Yesus,
mendengarkan suaranya, mendengarkan Dia berbicara kepada kita. Amin. Mari kita masuk di dalam doa. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Siapkan hatimu untuk menikmati tubuh dan darah Yesus. Haleluya. Haleluya. Oh, sungguh heran jamaah Tuhan. Oh, sungguh heran jamaah Tuhan. Bila adakah di antara jemaat membutuhkan jamahan Tuhan? Kesembuhan bagi tubuh yang lelah, tubuh yang sakit. Percayalah, tubuh dan darah Yesus menyembuhkan engkau. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Sakit dan yang lemah, nantikan jamahan Tuhan. Saat ini pun Dia dapat menjamah tubuh, jiwa dan roh. Haleluya. Tubuh yang lemah dikuatkan, kaki yang lesu dikuatkan kembali. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan, di tangan kanan kami ada sepotong roti, yang bukan sekedar roti, melainkan sepotong dari tubuh-Mu yang sendiri, yang sudah dirobek-robek bagi kita, bagi kami Tuhan. Karena firman-Mu berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sudah disembuhkan. Oh, bilur Yesus di atas kayu salib adalah untuk kesembuhan kami. Terima kasih Tuhan. Itu sebabnya dengan ucapan syukur kepadamu, kami menikmati tubuh-Mu ini. Dan ketika Yesus sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sesudah itu, Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang
untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh menyembuhkan kami, sudah membebaskan kami dari segala dosa kejahatan Tuhan, sakit penyakit Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Di dalam berkat nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Hanya Kau yang layak ku anugerah. Ya Tuhan, saat umat-Mu meninggalkan ruangan ini, hadirat-Mu tetap menyertai mereka untuk memberkati setiap anggota keluarga mereka. Berkatilah seluruh usaha dan mata pencaharian umat-Mu. Berkatilah umat-Mu ini dengan kekuatan dan kesehatan. Sesungguhnya Engkau sangat mengasihi umat-Mu. Seluruh umat-Mu ini ada di dalam telapak tangan-Mu. Dan tak seorang pun dapat merampas mereka, domba-domba-Mu ini dari dalam tangan-Mu. Hamba-Mu berdoa, bawalah seluruh sidang jemaat-Mu ini semakin hari semakin dekat kepada-Mu, semakin mengasihi Engkau ya Tuhan, hingga mereka boleh tiba di puncak bukit kesucian-Mu dan memandang wajah-Mu yang indah. Kini sidang jemaat-Nya dikasihi Tuhan, Allah yang kekal adalah naungan-Mu, dan lengannya yang abadi menopang Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan mengarahkan wajah-Nya kepada-Mu, menyinari Engkau dengan kasih karunia-Nya. Dan Ia menghadapkan wajah-Nya kepada-Mu, serta memberikan Engkau damai sejahtera di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. For thou